Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Syama akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pengambilan keputusan pada aplikasi FIFA 18. Di sini saya sendiri, Fisar Rifin dengan NIM 2304011257 dan rekan saya Wahyu Abrar dengan NIM 2304011253. Nah, di sini kami ada 4 topik pembahasan, yaitu Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada aplikasi FIFA 18, yang ketiga visualisasi dan filter, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan. Selanjutnya, topik pembahasan pertama, apa sih tujuan kami memvisualisasikan dan menganalisis dan membuat dashboard dari dataset FIFA 18. ini berguna untuk pengambilan keputusan dalam rekrutmen pemain dan strategi permainan serta memungkinkan pengguna untuk membentuk tim ideal mereka sendiri dan ikut dalam kompetisi. Atau fungsi lainnya adalah agar mempermudah para user atau pemain dari game FIFA 18 ini untuk mencari pemain yang ingin mereka rekrut dalam mode manager career mode. Selanjutnya, topik pembahasan kedua, apa sih aplikasi FIFA 18 itu? FIFA 18 adalah permainan video simulasi sepak bola yang dibuat dan diterbitkan oleh EA Sport, yang diluncurkan pada bulan September tahun 2017. Game ini merupakan bagian dari seri FIFA yang terkenal dan menampilkan pemain, tim, serta liga sepak bola dari seluruh dunia dengan grafis yang lebih baik dan gameplay yang lebih realistis. Selanjutnya, topik pembahasan yang ketiga ada visualisasi. Nah, di sini kami telah menaruh 8 filter dan ada juga total pemain, total negara, total klub, harga pemain, gaji pemain, overall pemain, peta sebaran klub, lalu ada potensi, akselerasi, kelincahan dan agresi pemain, lalu juga penyelesaian, kekuatan tendangan dan kecepatan pemain. Selanjutnya ada presentasi pemain muda setiap klub dan akurasi tendangan bebas dan penalti pemain. Dan dashboard ini dibuat berdasarkan dataset FIFA aplikasi FIFA 18 yang telah kami dapat dari Kaggle. Selanjutnya, filter. Di sini kami telah membuat 8 filter. Yang pertama ada filter nationality atau negara yang bertujuan untuk mempermudah para user untuk mencari pemain berdasarkan negara yang mereka inginkan. Sedangkan filter yang kedua ada klub. Tujuan kami membuat filter ini agar memudahkan para user juga untuk mencari pemain berdasarkan klub yang dia inginkan. Selanjutnya yang ketiga ada preferred position atau posisi pemain, bertujuan untuk memudahkan para pengguna atau user untuk mencari posisi pemain yang mereka inginkan. Selanjutnya yang keempat ada umur, sama saja seperti tadi, bertujuan untuk mempermudah para user untuk mencari pemain berdasarkan umur. Lalu selanjutnya ada nama. Di sini kami menaruh nama agar mempermudah para user untuk mencari nama pemain yang mereka ingin rekrut. Lalu ada value atau harga pasar pemain. Nah, di sini kami menaruh value karena dalam manajer career mode itu kita memanage klub tentulah mencari pemain dengan harga pasar yang sesuai dengan finansial klub kita sendiri. Selanjutnya di sini ada gaji atau gaji pemain, wage. Di sini sama seperti tadi, kita juga mencari pemain dengan gaji pemain yang sesuai dengan kondisi finansial klub yang kita manage. Dan yang terakhir ada overall. Overall ini adalah nilai rating keseluruhan dari para pemain. Alasan kami membuat filter ini bertujuan untuk mempermudah para pengguna atau user untuk mencari pemain yang mereka inginkan dan memudahkan para user itu untuk mencari data pemain yang lebih kompleks atau lebih rinci. Selanjutnya, topik pembahasan terakhir ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang pertama ada peta sebaran klub. Nah, di sini kalian mungkin bertanya, kenapa kami mengambil atau menunjukkan peta sebaran klub? Karena kami ingin menunjukkan dari klub mana sih banyak pemain bagusnya, dari negara mana sih banyak pemain bagus, dari liga apa sih banyak pemain bagusnya. Nah, di sini akan menampilkan klub-klub yang ada. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang kedua ada potensi, akselerasi, kelincahan, dan agresi pemain.
kenapa kami mengambil 4 kategori ini? Karena yang pertama potensi. Potensi ini bisa untuk para pemain muda biasanya memiliki potensi ini bisa untuk menjadi investasi jangka panjang. Lalu yang kedua ada akselerasi, karena akselerasi ini dibutuhkan di sebuah pemain karena untuk mempercepat membangun serangan agar menghasilkan gol dan memenangkan permainan sepak bola ini. Lalu yang ketiga adalah agility atau kelincahan. Kelincahan ini biasanya diperlukan untuk pemain yang berposisi penyerang. Karena dengan kelincahan pemain itu akan mempermudah pemain untuk 1-lawan-1 melawan defender atau istilahnya mengobok-obok lini pertahanan lawan. Dan yang terakhir adalah aggression atau agresif dari para pemain. Ini diperlukan karena diperlukan biasanya untuk pemain dengan berposisi bertahan. Karena dengan adanya agresi pemain yang tinggi, ini bisa mempersulit tim penyerang dari lawan 1-lawan-1 melawan lini pertahanan kita. Nanti muncul pertanyaan, kenapa sih kami membandingkan 4 kategori ini dengan nama pemain? Karena di sini kami belum tahu apakah pemain ini user dari FIFA 18 ini melihat pemain ini dari salah satu dari 4 kategori ini apa tidak. Selanjutnya pengambilan keputusan yang ketiga ada penyelesaian, kekuatan tembakan, dan kecepatan pemain. Nah, kenapa kami membandingkan finishing, shoot power, dan sprint speed ini dengan para pemain? Ini yang kami tunjukkan adalah pemain dengan berposisi penyerang. Karena pemain dengan posisi penyerang itu sangat membutuhkan finishing. Ya, karena dengan adanya finishing yang tinggi, mereka akan mudah mencetak gol ke gawang lawan dan bisa memenangkan pertandingan. Lalu yang kedua adalah shoot power. Dengan adanya shoot power, mereka mungkin bisa mencetak gol dari jarak jauh atau membuat gol yang cantik atau yang indah. Lalu yang terakhir adalah sprint speed. Dengan adanya sprint speed pada pemain dengan posisi penyerang, ini bisa mempercepat terjadinya gol. Karena pemain penyerang itu biasanya banyak yang dibutuhkan adalah sprint speednya atau kencangnya itu. Selanjutnya pengambilan keputusan yang keempat ada presentasi pemain muda setiap klub. Alasannya adalah untuk memperlihatkan kepada para pengguna atau user untuk melihatkan di klub mana saja sih yang memiliki pemain termuda terbanyak. Karena klub dengan banyak pemain muda mungkin fokus pada pengembangan bakat, sedangkan klub dengan pemain yang berpengalaman atau yang sudah tua mungkin lebih memprioritaskan hasil segera. Nah, di sini kita bisa melihat contoh klub pemain muda yang terbanyak itu di angka 10,3% dengan klub bernama PSV. Lalu yang kedua di angka yang sama 10,3% juga yang bernama Barnsley, dan ada juga yang 10,2% dengan nama klub Ajax dan lain-lain. Nah, kenapa kami membuat presentasi pemain muda setiap klub ini? Karena dengan adanya pemain muda ini bisa menjadikan istilahnya itu investasi jangka panjang. Jika mereka bisa mencapai potensi tertinggi mereka, maka kita bisa menjual mereka dengan harga yang tinggi. Nah, di sini kami juga sedikit informasi. Di sini pemain muda yang kami sebut pemain muda di sini adalah dengan dari umur 17 sampai dengan umur 20. Selanjutnya pengambilan keputusan yang terakhir adalah akurasi tendangan bebas dan penalti pemain. Alasannya adalah membantu para user untuk mengevaluasi efektivitas pemain di posisi tertentu dalam situasi tendangan bebas maupun penalti, sehingga memudahkan penentuan pemain yang paling handal untuk situasi seperti tendangan bebas dan penalti ini. Nanti muncul pertanyaan, kenapa free kick akurasi dan penalti ini dibandingkan dengan posisi pemain? Nah, karena free kick akurasi atau penalti ini
dibandingkan dengan posisi para pemain, karena agar kita bisa melihat atau user bisa melihat dari posisi mana sih free kick akurasi yang baik, dari posisi apa, atau dari posisi apa sih pengeksekusi penalti yang baik itu dari posisi mana saja. Dan alasan yang paling utama itu adalah pemain dengan akurasi baik dapat memanfaatkan peluang ini dengan lebih baik dan meningkatkan peluang tim untuk mendapatkan gol. Oke, alasan pengambilan keputusan ini adalah kami menyarankan kepada para user itu untuk melakukan pembelian pemain berdasarkan 5 chart atau 5 pengambilan keputusan yang telah kami buat ini, yang menurut kami ini sudah sangat komplit atau sudah sangat rinci untuk melakukan pembelian pemain. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok Syama. Nanti kita akan lanjut ke data mentah FIFA, aplikasi FIFA 18 yang kami dapat dari Kaggle. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syama. Baik, selanjutnya ini adalah tampilan dataset atau data mentah dari aplikasi FIFA 18 yang telah kami dapatkan di Kaggle. Bisa dilihat di sini dari data mentah ini kita dapat melihat row atau baris ke samping itu memiliki sekitar 75 baris. Kami sudah menghitungnya tadi. Dan baris ke bawah itu memiliki sekitar 17.000 baris. Ini kita scroll saja. Ini adalah data-data mentahnya yang telah kami dapatkan. Nah, kita bisa dilihat sini. Nanti muncul pertanyaan. Di sini kan pemain lain ini memiliki globe dan memiliki gaji dan memiliki harganya. Kenapa di beberapa pemain ini seperti Oscar ini tidak memiliki globe dan tidak pula memiliki harga, gaji maupun rating posisinya? Karena di saat game FIFA 18 ini rilis, itu pemain tersebut ini tidak ada klub di dunia real life-nya, di dunia yang sekarang ini. Makanya tidak ada ditampilkan kayak klub, habis itu gaji, rating pemain, rating posisi di pemain ini. Karena data seperti nama pemain, klub pemain, serta harga dan gajinya itu berdasarkan yang ada di dunia nyata. Sedangkan ya rating pemain itu ya berdasarkan apa yang telah pengembang atau developer game yang telah dianalisanya. Nah, selanjutnya kami akan memperlihatkan FIFA 18 dashboard yang telah kami buat berdasarkan dataset yang telah kami dapatkan dari Kaggle tadi. Nah, misalnya kita ingin mencari pemain dari negara Perancis, kita bisa ngeklik nationality, lalu kita ketik untuk menelusuri, kita ketik France di sini, lalu kita ketik hanya, dan kita sabar dulu. Lalu di sini muncullah total pemain yang berasal dari negara Prancis, ada 996 pemain, dan total klub yang ada di negara Prancis ada 198. Di sini kita bisa melihat semuanya. Nah, di sini dari harga pemain, gaji pemain, overall pemain ini adalah rating dari total semua pemain Prancis saja, karena kami telah memfilternya tadi. Nah, misalnya kita ingin mencari pemain dari Prancis dengan nama Mbappe, Kylian Mbappe. Kita klik hanya, dan di sini maka akan keluar data dari Kylian Mbappe di FIFA 18. Seperti di sini harga pemainnya yaitu sekitar 415 juta euro. Dan gaji dari Kylian Mbappe adalah 31 juta euro per minggu. Dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat potensi Mbappe itu adalah 94, dan akselerasi Mbappe adalah 89, dan kelincian Mbappe 78, dan agresi Mbappe adalah 62. Nah, sini juga
sprint speed Mbappe itu 90, lalu shoot power Mbappe itu 79, dan finishing Mbappe itu di 87. Nah, di saat itu Mbappe masih berumur 18 tahun dan di klub Paris Saint-Germain atau PSG dari Liga Prancis. Nah, kita bisa melihat di sini posisi Mbappe adalah striker ST, dan free kick akurasinya itu 58 karena di real life juga dia bukan eksekutor free kick yang bagus pada saat itu, dan penaltinya 70 karena waktu itu dia belum menjadi pengeksekusi penalti di klub Paris Saint-Germain tersebut. Nah, tadi kan pada chart ini itu terdapat beberapa nama pemain. Kami telah memasukkannya sekitar 50 pemain karena kami sebagai pengguna itu telah memfilter. Kami cukup hanya mencari satu pemain saja seperti Mbappe, maka chart di sini atau pengambilan keputusan yang telah kami buat ini akan mengeluarkan data pemain itu cukup satu yang telah kami cari tadi, yaitu data pemain Kylian Mbappe tadi. Bisa dilihat. Nah, misalnya kami tidak menginginkan seperti kami ingin mencari shoot power yang sekitar 90-an lah untuk biar akurasi untuk mendapat gol itu lebih besar. Gol jarak jauh. Nah, sedangkan Mbappe ini memiliki rating 79. Menurut kami itu kecil kan? Ya. Nah, kami bisa mencari pemain yang memiliki rating yang lebih tinggi daripada itu dengan cara filter yang telah kami sediakan ini. Oke, misalnya nih kita ingin mencari pemain yang bernama Zlatan Ibrahimovic. Jika kita pencet nama atau name, kita ketik untuk menelusuri, kita buat Ibrahimovic yang ini Z, yang artinya Zlatan Ibrahimovic. Kita pencet hanya. Oke, di sini keluar data dari Ibrahimovic. Nih, harga pasar Ibrahimovic pada saat itu adalah 27 juta euro. Gajinya adalah 240.000 euro. Dan overall pemainnya adalah 88 dengan umur 35 pada tahun itu. Salah. Nah, di sini kita bisa melihat potensinya 88. Kenapa potensinya 88? Karena pada saat itu dia sudah tua atau bisa berumur 35 tahun. Akselerasinya 63. Nah, Ibrahimovic itu memiliki akselerasi 63 karena dia badannya besar. Karena kebanyakan orang yang badan besar atau tinggi itu larinya itu tidak begitu cepat. Kelincahannya juga 81, agresinya 84. Itu untuk pemain dengan posisi striker itu agresi 84 itu termasuk lumayan tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat juga sprint speed dari Ibrahimovic itu adalah 67, yang dimana itu sangat pelan untuk seorang striker karena dia balik lagi badannya besar dan tinggi. Shoot powernya kita bisa lihat di sini ada 91. Itu bagus, bisa untuk mencetak gol dari jarak yang jauh. Finishingnya untuk seorang striker 87 juga bagus. Nah, pada saat itu dia ada di klub Manchester United yang berasal dari Inggris. Berarti di sini pada chart ini dia itu tidak tergolong pemain muda ya. Bisa dilihat di sendiri umurnya sekitar 35 tahun. Nah, di sini kita juga bisa melihat free kick akurasinya itu 82, di mana itu enggak terlalu bagus dan enggak terlalu buruk juga. Tapi penaltinya itu 91, yang dimana itu sangat bagus. Cocok lah untuk pengeksekusi penalti. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok Xiaoma. Nanti kita akan lanjut ke data mentah FIFA, aplikasi FIFA 18 yang kami dapat dari Kaggle. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xiaoma.